Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan video pertemuan 12 yang nantinya akan membahas tentang PHP CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, dalam video kali ini kita hanya membahas tentang read atau menampilkan data di dalam database. Pertama-tama kalian hidupkan dulu XAMPP-nya. Nah, yang dihidupkan adalah Apache dan MySQL. Nah, kemudian kalian buat folder di htdoc. Contohnya di sini adalah pertemuan 12. Nah, kemudian jika sudah dibuat folder, kalian masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Kalian klik file, kemudian open folder, cari di dalam htdocs. Nah, tadi kan kita sudah buat pertemuan 12. Nah, ini kita select folder. Nah, kemudian jika sudah, kalian klik new file, kalian tambahkan file dengan nama index.php. Nah, ini sudah muncul. Sudah terbuat filenya. Nah, di sini kalian buat dulu HTML-nya atau tampilannya. Nah, judulnya kita kasih pertemuan 12. Contohnya kita cek dulu hello world. Terus kita buka di browser kita. Localhost pertemuan 12. Nah, ini sudah muncul. Ketika sudah muncul, kita akan menambahkan bootstrap agar pembuatan websitenya lebih cepat dibuat. Kita buka webnya, yaitu get bootstrap. Nah, kemudian untuk instalasinya, kalian bisa menggunakan link di bawah ini, dua ini, yang atas ini untuk CSS-nya dan yang bawah untuk JS-nya. Nah, di bawah title kita ketik link Rails typeset href-nya, kita copy yang CSS. Nah, kemudian yang JS itu ditaruh di atas bagian tag penutup body dengan tulisan script src. Nah, kita copy bagian JS-nya. Nah, jika sudah di copy seperti ini, bootstrap-nya udah terkoneksi. Nah, misalkan pertama-tama kita akan membuat navbar. Kita cari di sini navbar. Misalkan kita ingin pakai yang ini, kita copy, kemudian kita pastekan saja, lalu kita lihat. Nah, ini sudah dibuat navbarnya, namun kita tidak usah menggunakan logo yang dihapus saja. Nah, seperti ini. Mungkin cukup untuk navbarnya. Kemudian kita lanjut ke judulnya. Kita kasih keterangan di sini navbar. Kemudian kasih keterangan lagi judul. Judulnya di bawah tag navbar. Nah, di judul ini kita buka lagi di bootstrap-nya. Kita cari contohnya tipografi aja. Lalu kita pilih yang
Mungkin pilih yang ini aja, kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, di sini kita ganti menjadi data mahasiswa yang ada di dalam database. CRUD coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih kontainer agar tidak mepet banget ke sebelah kiri. Kita kasih div dengan kelas kontainer. Kemudian tag penutup divnya kita taruh di bawah. Agar lebih bagus kita kasih judul misalkan H1 data siswa, data mahasiswa. Nah, ini kenapa belum masuk kontainernya? Oh ya, ini salah, kurang Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah membuat judulnya, kita akan membuat tabel. Kemudian di tabel kita cari di Bootstrap lagi. Kita cari tables. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel yang responsif ya. Nah, di sini kita copy aja sampai sini aja. Nah, di sini t-headnya kita isi dengan PH nomor, kemudian NPM, nama siswa, jenis kelamin, kita tambahin foto misalkan, lalu alamat, dan yang terakhir ada aksi. Aksi itu nanti isinya ada edit dan delete. Nah, ini udah selesai yang di t-headnya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian yang di t-body-nya misalkan nomornya 1, NPM-nya 17, nama saya, untuk foto kita kosongin dulu. Nanti kita akan membuat folder yang bernama image. Alamat misalkan Kampung Baru. Kemudian di aksi ini kita tambahkan button. Kita cari button. Nah, ini kita copy yang primary,
Dan yang primary ini untuk edit. Mungkin untuk edit yang warning aja, kita ganti warning. Dan yang delete kita ganti menjadi danger. Nah, danger ini warnanya akan merah seperti ini. Kemudian, nah ini contohnya. Ini kan sudah jadi, namun belum koneksi ke database. Namun sebelum kita koneksikan, kita buat dulu folder yang bernama image di dalam folder pertemuan 2 img. Nah, di sini image-nya ini kita isi foto yang diinginkan. Contohnya, nah ini saya sudah ada bahannya. Misal lalu yang di bagian foto ini kita ganti menjadi img, search-nya di folder image dengan namanya misalkan image1.jpg. Nah, seperti ini. Nah, ini kan fotonya terlalu besar. Kita kasih style nih di sini. Style. Stylenya kita beri contoh. Width-nya 200px misalnya. Nah, ini sudah mending. Nah, kemudian di sini kita akan membuat database. Nah, kalian buka dulu PHP MyAdmin-nya. Kita klik new. Misalkan nama database-nya adalah academic. Create. Nah, di dalam tabel akademik ini misalkan kita ganti di database akademik, maksudnya kita buat tabelnya bernama TB mahasiswa yang berisi ID ini adalah propertinya adalah auto increment. Nah, kita centang bagian ini. Kemudian di bawahnya ID ada npm. npm ini integer sama aja. Lengthnya jika tidak diisi, nilai defaultnya 11. Kemudian ada nama siswa. Kemudian tadi apa aja? PM nama, jenis kelamin. Namanya ini adalah varchar. Panjangnya contohnya aja 100. Jenis kelamin juga varchar. Panjangnya kita kasih 50. Kita tambah lagi kolomnya foto, dan yang terakhir alamat. Foto alamat, ya sudah. Fotonya ini berupa varchar. Misalkan lengthnya 255, alamatnya teks. Bisa varchar, bisa teks. Kalau teks ini tidak, lengthnya kita batasin berapa ya? 255 juga deh. Udah. Jika sudah, klik save. Nah, di sini kan sudah ada. Kemudian kita balik ke VS Code-nya. Kita buat file baru yang bernamakan koneksi.php. Namun koneksi ini harus berada di luar, jangan di dalam folder img. Nah, seperti ini. Kemudian di koneksi ini
berfungsi untuk menghubungkan database ke dalam website kita dengan cara kita buat variabel dulu host ini adalah nama host web server kita. Kalau di XAMPP defaultnya adalah localhost. Kemudian usernya adalah root. Kemudian ada passnya kita kosongin. Dan yang terakhir ada nama DB kita namanya, database kita namanya DB mahasiswa. Akademik. Kita ganti akademik. Nah, jika sudah buat variabelnya, kita koneksikan nih. Buat lagi variabel bernama con atau koneksi dengan menuliskan mysqli connect host, user, pass, dan database. Jadi urutannya harus benar, nggak boleh terbalik. Karena kalau terbalik akan gagal koneksinya. Nah, kemudian jika sudah, kita ketik mysqli select db. Di sini ada dua parameter, yaitu parameter variabel koneksi ini, dan yang terakhir kita mengambil nama database-nya agar bisa terkoneksi atau agar bisa memilih database yang diinginkan. Ini kan database-nya akademik, berarti kita select-nya dengan variabel db yang berisi akademik. Nah, kemudian jika sudah, kita balik ke index.php. Kita buat nih di sini tag php yang berisikan tadi kan kita sudah buat koneksi.php. Kita include-kan dulu di sini, include koneksi php. Kemudian kita buat variabel yang bernama query. Query-nya itu contohnya select bintang from mahasiswa from TB mahasiswa. Oh ya, di sini kan belum ada datanya. Kita contohkan menambahkan data. Misalkan npm-nya ini jenis kelamin laki-laki. Foto tadi contohnya kita kasih img1.jpg. Ini alamatnya Kampung Baru. Kemudian yang kedua, misalkan 2010 misal dengan nama Randy Lutfi. Jenis kelamin laki-laki. Foto contohnya img2.jpg. Alamatnya Kampung Baru. Jika sudah, kita go. Nah, di sini akan tambah database-nya ada dua, yaitu database dengan nama Satria dan nama Randy. Kemudian query ini select bintang from TB mahasiswa akan berfungsi untuk menampilkan semua data. Bintang ini adalah semua data dari tabel mahasiswa. Kemudian kita buat lagi variabel yang bernama SQL. Contohnya, nah di sini ada MySQL query. Nah di sini ada di MySQL query ada dua parameter, yaitu variabel con yang berada di koneksi.php. Kemudian ada variabel query, yaitu ini query-nya untuk memerintahkan agar menampilkan semua data yang berada di dalam TB mahasiswa. Nah, kemudian jika sudah, ini kan
pasti belum berubah apa-apa karena kita belum mengganti nih isinya ini. Nah, misalkan yang nomor ini kita kasih variabel nomor, misalkan 1. Nah, di sini kita panggil nih variabel nomor. Sebelum memanggil variabel nomor, kita harus membuka tag php echo, baru bisa dipanggil variabel yang di atas itu, nomor plus atau increment, agar nanti kalau ada database yang lebih dari satu, dia akan menambah. Kemudian npm-nya kita buka tag php, bisa php echo gini, ataupun langsung memakai sama dengan sebelum menggunakan ini kita harus melakukan perulangan terlebih dahulu dengan cara while misalkan result, variable result di sini menggunakan mysqli fetch masuk, yaitu dalam variable SQL. Nah, di sini berfungsi untuk variable result ini berfungsi untuk melakukan perulangan di dalam variable SQL atau di sini. Jadi ketika datanya ada lebih dari satu, dilakukan perulangan, jadinya datanya bisa muncul banyak di dalam website kita. Kemudian ini kan dibuka ya. Kemudian kita kasih tag penutupnya di bawah bagian tr ini, penutup. Baru kita, ini kan body-nya belum ada penutup, kita kasih penutup dan penutup table. Yang atas ini belum ada penutupnya. Nah, yang di bawah kita kasih penutup. Seperti itu. Ini kenapa masih error? Oh ya, di sini kita kasih variabel nomor. Oh, maaf, ini belum ada tag pembuka PHP-nya. Nah, seperti ini. Dibuka dulu PHP-nya, kemudian kita kasih while. Nah, ini baru benar. Kemudian ditutupnya di sini. Nah, di dalam sini akan melakukan perulangan sesuai dengan jumlah database kita. Nah, di sini kan udah ada ini kan variabel nomor. Nah, di sini kita kasih variabel result yang isinya adalah npm. Kemudian ini juga diganti variabel result nama sesuai dengan database kita. Ini kan ada npm, nama, jenis kelamin, foto, dan alamat. Nah, ini juga diganti sama jenis kelamin. Nah, yang di sini kita kasih tag pembuka di setelah folder img. Nah, di sini kita kasih tag php echo. Di sini kita ketikkan result sama seperti yang di atas. Lalu foto. Nih, kita ambil kolom yang bernama foto, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian di sini alamatnya.
alamat. Sudah, mungkin kita cek. Nah, ini data yang di dalam table sudah sama sesuai dengan database nih. Tadi kan belum ada koneksinya, sekarang sudah ada. Nah, mungkin dalam video ini cukup ini saja. Untuk video selanjutnya akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.